saksikan semuanya. Saya lagi bicara, Anda potong. Nanti giliran Anda. Nanti giliran Anda. Saya ditanya, saya harus Anda potong kalimat saya. Potong dulu. Oke, Bang Inar. Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Dan sesudah itu kan lalu masyarakat senang banyak hapusnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Jadi kita melihat justru di rezim ini tahun ini justru mencapai puncak kebangkitan PKI atau neo PKI. Kalau Anda glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik. Kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah. Itu dengan tegas. Baik, cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi, saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita kepada seluruh umat Islam Indonesia. Ayo sama-sama revolusi. Ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Terungkap sosok pemuka agama bernama Ahmad Saiful yang melakukan pelecehan seksual terhadap dua muridnya yang masih di bawah umur pada April 2021 di Tangerang. Ia dikenal masyarakat sebagai ex-Front Pembela Islam atau FPI yang rutin menggelar pengajian di tempat tinggalnya di RT 02 RW 03, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang. Saya dengan polisi bertindak tegas, ya, nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini. Seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi, saudara. Polda Jaya Jakarta dengan Polda Metro Jaya akan hadir secepat mungkin bagaimana menumpas kelompok-kelompok tersebut. Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Dan sesudah itu kan lalu masyarakat senang banyak hapusnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Kami dari Persaudaraan Alumni 212 menghimbau alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri, lanjutkan perjuangan. Kalau nggak bang, nggak mungkin musuhin ulama. Kalau nggak bang, nggak mungkin musuhin habaib. Yang musuhin habaib, yang musuhin ulama, yang mau nangkepin ulama itu bang. Ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Capek kita sudah ngomong, sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi tangkap saya, presiden. Kalau mau tangkap saya, Megawati tangkap saya. Nah inilah yang saya maksud. Perlu kita melakukan revolusi itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak yang melawan ketidakadilan. Bela Islam, bela Islam, bela Islam, bela Islam. Kurang ajar, biadab, dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang. FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi FPI tetap melakukan aktivitas tindak kekerasan,
provokasi, dan sebagainya. Siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Orang kalau ditanya saya jawab dulu, selesai dulu. Orang selesai dulu dong. Masih saksikan semuanya. Saya lagi bicara, Anda potong. Nanti giliran Anda. Nanti giliran Anda. Saya ditanya kapan? Giliran Anda. Saya harus Anda potong kalimat saya. Potong dulu. Oke, Bang Inas, Bang Novel. Saya lagi ngomong. Bang Inas, kita jawab. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021. Bukan hanya kondisi politik yang stabil, pembubaran FPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan FPI. Dan sesudah itu, kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang. Sesudah itu dibubarkan, maka politik stabil, kata Mahfud. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014 lalu. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019, sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Ormas yang dipimpin Habib Rizik Syihab ini telah resmi bubar pada 2020 lalu. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Suhud menegaskan pemerintah tidak anti-Islam meski telah melarang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam, masih tetap jalan. Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain, dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan. Dia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, kata dia, pelanggaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizik Syihab itu berbasis Islam. Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu, ujar dia. Dia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas akan berjalan sesuai ideologi bangsa. Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawasud atau tawajul. Tawasud ya, semuanya ke tengah, kata dia. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri dan lembaga. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kata Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam.
Capek kita sudah ngomong, sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi tangkap saya, presiden. Kalau mau tangkap saya, Megawati tangkap saya. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Kurang ajar, biadab, dilecehkan begitu saja. Biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada Kalau mau bubarin, dia dari dulu bubarin, Pak. Mestinya ya. Tetapi pertanyaan Anda terlambat juga. Saya kan baru jadi menteri. Oh iya betul. Saya salah nanya dengan Anda ya.